warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Mardia dari kelompok 2 mata kuliah struktur perkembangan hewan. Perkenalkan, saya Syarifah Hijrah Febrianti, anggota dari kelompok 2. Saya Sekia Naswa Sainuddin dengan NIM 1054411011122. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aram Firmansyah. Susiati S dengan nomor induk mahasiswa 1054411100922. Nah, pipi, lidah, dan langit-langit membingkai mulut, yang juga disebut dengan rongga mulut atau rongga bukal. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, diantaranya ada gigi, lidah, dan enzim ptyalin. Nah, mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan, baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi sebagai pencerna mekanik, yang dimana gigi tersebut bertugas untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Selanjutnya ada struktur lidah, yang dimana lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan mencampur makanan dalam mulut. Selain otot, ciri-ciri lain dari lidah adalah mukosa. Mukosa lidah dorsal ditutupi dengan papila lingual yang berfungsi sebagai reseptor sensorik untuk rasa. Ada 4 jenis papila, yaitu yang pertama filiform, yang kedua fungiform, yang ketiga fallatae, dan yang keempat papila foliate. Nah, papila ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Esofagus memiliki struktur yang sama dengan organ pencernaan lainnya seperti usus dan lambung. Struktur esofagus disusun oleh 4 dinding berikut dari luar ke dalam. Yang pertama yaitu lapisan serosok, kedua lapisan otot, ketiga lapisan submukosa, dan yang keempat yaitu lapisan mukosa. Ada juga struktur dari esofagus ini. Yang pertama yaitu lapisan serosa, lapisan yang terdiri atas pembuluh darah, limfa, dan saraf. Lapisan ini berupa jaringan ikat dan memiliki rongga-rongga kecil tempat keluarnya cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas gerakan otot. Kemudian yang kedua, lapisan otot merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat 2 jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal atau memanjang dan sirkuler atau melingkar. Kombinasi otot ini akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang berfungsi memecah makanan serta membawanya ke organ selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfa, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah di lapisan submukosa esofagus berperan dalam mengedarkan makanan yang diserap. Kemudian yang keempat yaitu lapisan mukosa, di mana lapisan mukosa ini disusun oleh sel epitel berlapis gepeng, bertingkat, dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir saat normal. Kemudian esofagus tidak dapat bertahan terhadap asam lambung sehingga akan terasa nyeri saat naiknya asam ke mukosa. Lambung atau ventriculus merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah. Sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Anatomi lambung terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya yang pertama, kardiak. Kardiak adalah bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Yang kedua, fundus. Setelah memasuki kardiak, makanan kemudian disalurkan menuju fundus. Yang ketiga, badan lambung adalah bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Yang keempat, antrum adalah bagian terbawah dari lambung
terkadang disebut juga dengan antrum pilorus. Dan yang kelima, pilorus. Pilorus adalah anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Histologi lambung. Dinding perut terbuat dari 4 lapisan yang sama dengan sebagian besar saluran pencernaan, tetapi dengan adaptasi pada mukosa dan muskularis untuk fungsi unik organ ini. Selain lapisan otot polos meningkat dan longitudinal yang khas, muskularis memiliki lapisan otot polos miring bagian dalam. Akibatnya, selain memindahkan makanan, perut dapat dengan cepat mengocok makanan dan memecahkannya menjadi partikel yang lebih kecil. Lapisan epitel mukosa lambung terdiri atas sel mukosa pada permukaan yang mengeluarkan mukus alkalin sebagai lapisan pelindung. Saya akan menjelaskan apa histologi dari usus halus atau usus kecil. Dinding usus kecil atau usus halus terdiri dari 4 lapisan yang sama pada organ-organ lainnya dalam sistem pencernaan. Namun, 3 fitur unik yaitu lipatan melingkar, fili, dan mikrofili yang meningkatkan luas permukaan serap usus kecil lebih dari 600 kali lipat. Adaptasi ini paling melimpah di 2/3 proksimal usus halus, di mana sebagian besar penyerapan terjadi. Bagian ini menghasilkan cairan usus yaitu campuran air dan lendir yang agak basah, atau sekitar 7,4 hingga 7,8 pH. Setiap hari sekitar hingga 1 hingga 2 liter diekspresikan sebagai respon terhadap distensi usus kecil atau efek iritasi Kim pada mukosa usus. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari usus besar. Usus besar adalah bagian terminal dari saluran pencernaan. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyelesaikan penyerapan nutrisi dan air, mensintesis vitamin tertentu, membentuk feses, dan menghilangkan feses dari tubuh. Usus besar berjalan dari appendix ke anus. Itu membingkai usus kecil di 3 sisi. Meskipun panjangnya sekitar setengah dari usus kecil, itu disebut besar karena lebih dari 2 kali diameter usus kecil, sekitar 3 inci.